Jelang Idul Adha, berbagi tips beli sapi kurban di Makassar. Kami wartakan, menjelang Hari Raya Idul Adha, yang dijadwalkan pada tanggal 29 Juni tahun 2023 mendatang, harga sapi bervariasi di Makassar. Seorang pedagang sapi, Haji Suparlan, saat ditemui awak media, selain memperlihatkan ratusan ekor sapi miliknya, Suparlan juga berbagi tips jika ingin beli sapi dalam kondisi sehat. Bertempat di Jalan Bukit Baruga Antang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Suparlan siapkan 300 ekor sapi untuk dijual jelang Idul Adha. Suparlan, saat dimintai keterangannya soal munculnya penyakit sapi, seperti yang terjadi sebelumnya di daerah baru, mengatakan pembeli perlunya melihat kelayakan sapi, salah satunya telah divaksin oleh dinas terkait. Tanda atau label vaksin yang dipasang di telinga sapi, dan adanya sertifikat vaksin dinas kesehatan, menandakan sapi tersebut aman untuk dikonsumsi, maupun dijadikan hewan kurban. Suparlan juga menjelaskan, bahwa selain memelihara sendiri, juga menerima pasokan sapi dari 3 kabupaten, yakni dari Kabupaten Bone, Sinjai, dan Goa. Sementara, harga sapi yang dijual Haji Suparlan, dibanderol mulai dari harga 12 juta rupiah, 19 juta rupiah, hingga di atas harga 20 juta rupiah. Dan Haji Suparlan juga memastikan pasokan sapi dari 3 kabupaten itu juga telah melalui pemeriksaan ketat dinas terkait, jelasnya. Berikut wawancara langsung ke Haji Suparlan saat di lokasi penjualannya. Saya Suparlan, penjual sapi kurban di Jalan Raya Bukit Baruga, depan Alfamidi dengan Panti Asuhan Muhammadiyah. Kalau memang butuh sapi kurban ke sini, bergaransi itu kesehatannya semua insya Allah sudah terjamin semua dari Dinas Peternakan, dan dilampirkan juga dengan surat keterangan dari Dinas Peternakan, bukan sekadar embel-embel bahwasanya divaksin. Kalau mau beli sapi kurban dari tangan pertama ke sini, Mas, harga mulai dari 12 juta sampai atas, tergantung besar kecilnya. Oh, iya. Ini dari mana saja ini pembelinya? Sebelumnya sudah ada yang datang atau tahun-tahun sebelum kemarin? Ini yang ada datang ini yang dari Safari Park pun juga sudah ada pesan, Stikes Nani, Jils, semua itu kan sudah, memang itu rutin tiap tahun di sini, sudah 9 tahun itu langganan di sini. Jadi mengenai ada yang marak ini kayak di Baru itu Pak, ada isu-isu terkait yang penyakit yang diterpa sapi-sapi itu. Makanya itu kan ada bisa keterangan dari Dinas Peternakan, ada itu sampel darahnya sudah diambil, di samping juga ada penanda di sapi juga itu dengan surat keterangan dilampirkan. Keterangan vaksin itu ya Pak ya? Keterangan vaksin dengan kesehatannya. Oh iya. Kan banyak juga yang sudah divaksin tapi tetap sakit. Oh iya. Begitu. Jadi Bapak ini berapa ekor dia siapkan di sini untuk bagi pembeli yang berminat? Ya ada kurang lebih 300 ekor di sini, tergantung dari dengan harga bervariasi apa ya? Harga bervariasi mulai dari harga 12 ya ke atas. Ada yang sampai 40-an, memang kalau yang bobot-bobot 800 kilo timbang hidup ada. Jadi dari perbedaannya Bapak dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, bagaimana peningkatan penjualannya Bapak? Ada mempengaruhi bagaimana Kak? Ya jelas. Jadi banyak tahun sebelumnya atau tahun ini bagaimana? Tahun lalu kan penyakit PMK itu kan masih di Jawa. Baru booming itu di Sulawesi itu habis Idul Adha tahun lalu. Oh iya. Tapi alhamdulillah dinas juga sudah tanggap juga, sebelum itu kan dia bisa tanggulangi semua enggak, mudah-mudahan ada sih yang sebenarnya, makanya jangan beli yang tidak bergaransi dengan label dari dinas, pemeriksaan surat keterangan dari dinasnya. Oh jadi itu salah satu tipsnya Pak ya, kalau membeli sapi ya. Jangan karena ada juga itu warga Makassar pada umumnya itu hampir 40% ke daerah ambil, sehingga dia tidak perhatikan yang begitunya. Oh iya. Dia tidak perhatikan begitunya pemeriksaan kesehatannya. Kalau kita ini kan istilahnya dari pemerintah kan sekarang itu kan menempatkan kantong-kantong pemeriksaan di batas-batas kota. Tapi entahlah bagaimana itu, kalau memang banyak juga itu triknya lain-lain. Jadi
untuk amannya itu kita lihat itu vaksinnya keterangan dan ada yang menempel di sapi, ada yang keterangan terlampir dari Dinas Peternakan. Jadi ini Bapak menggeluti usaha ternak sapi ini, menjual apa dan merawatnya sampai 300 ekor lebih. Ini sudah berapa tahun Pak ini digeluti usaha ini? Termasuk dari saya menggalang juga dari petani-petani kelompok peternak. Petani kelompok ya. Petani kelompok ini kan ada 3 kabupaten, ada yang dari Kabupaten Goa, Sinjai, Bone. Oh iya iya. Semua itu masuk juga ke sini ya. Pak ya. Sudah berapa tahun menggeluti? Kalau yang penjualan usaha sapi kurban di sini di Bukit Baruga ini sudah 11 tahun. Oh iya, sudah lama. Iya, sudah 11 tahun. Haji, harapan keluarga dengan saat ini masalah umpamanya ada kecemasan daripada warga dalam membeli sapi kurban. Ada pesan-pesannya Pak Haji. Penyampaiannya Pak Haji untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Makanya sebenarnya yang berminat berkorban dimohon kita beli sapi kurban yang sudah diperiksa dari Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan. Kayak yang label kuning ini, telinganya ini sudah divaksin Pak ya? Iya, label kuning, ada juga keterangan terlampir itu setiap per ekor. Anunya itu aman 100% itu karena anunya. Namanya kan Idul Kurban itu kan banyak juga yang oknum-oknum yang memanfaatkan karena mungkin dari segi biaya dia perhitungkan. Tergantung anunya itu banyak juga yang warga Makassar biasanya kan ke daerah langsung membeli sehingga tidak ditangani dari dinas. Tapi alhamdulillah sekarang itu berjalan, ada posko-posko itu di batas kota itu ada memang pencegatan itu, kalau tidak ada harus dikembalikan ke tempatnya kembali. Jadi pemerintah ini sangat membantu dengan vaksin ini, memudahkan kita, meyakinkan konsumen juga bahwa jangan ragu. Jangan ragu kalau sudah masuk di Makassar itu dengan ada surat terlampirnya dengan penanda di ternak. Ya. Penanda amam itu. Iya. Ya, saya kira itu. Demikian kami wartakan, Rudi Gemulia, dari Makassar, Sulawesi Selatan, melaporkan.